tolong jangan mancing mas, tolong jangan mancing sampean. Ya, yang penting di belakang aja. Dosakah bersahabat dengan orang kafir? Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Iya baik, shalom, salam damai sejahtera teman-teman Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang sudah berkunjung ke channel ini. Terima kasih banyak, saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan mengajak kita untuk sama-sama melihat sebuah video sangat viral sekali ya. Peristiwa ini terjadi di dalam masjid ya, mereka baku hantam di dalam masjid. Tapi yang menjadi sasarannya adalah gereja dibawa-bawa teman-teman ya. Tetapi diduga Ustadz ini ya, ceramah daripada Ustadz ini akan memecah belah persatuan dan kesatuan umat beragama di Indonesia, sehingga ceramahnya dibubarkan paksa oleh GP Ansor. Ya, ini sangat luar biasa teman-teman ya. GP Ansor ini adalah salah satu ya organisasi yang menjaga toleransi atau menjaga keharmonisan ya, kerukunan antar umat beragama, supaya tidak ada yang memfitnah, mengkafir-kafirkan, apalagi ya menjelek-jelekkan ya umat dan agama lain. Nah, kemudian viral video ini, tetapi yang pertama kita melihat bahwa ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa, jarang terjadi di dalam masjid teman-teman ya. Tetapi yang menjadi sasarannya adalah gereja dibawa-bawa. Nah, karena itu kita akan simak dulu bersama-sama, nanti kita akan berikan komentar atau tanggapan kita di akhir daripada video ini. Ya, langsung aja kita simak videonya. Saya lansir berita ini dari CNN Indonesia ya. Pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalama di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar Surabaya dibubarkan anggota GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Kamis tanggal 22. Penolakan tersebut sempat diwarnai kericuhan antara personel Banser bersama GP Ansor Gunung Anyar dengan jemaah Masjid As-Salam Purimas. Ketua PAC GP Ansor Gunung Anyar Asyukun Nahdil mengatakan pihaknya telah mengirim surat penolakan kajian Syafiq Basalama karena beberapa alasan ke pengurus masjid setempat. Pihak Ansor dan Takmir kemudian melakukan mediasi dengan difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar. Singkat cerita, semua pihak pun sepakat pengajian dibatalkan. Nah, jadi dari pihak GP Ansor sudah mengirimkan surat penolakan ini ya. Dan surat itu kabarnya sudah disepakati dari hasil mediasi bersama. Dan mereka sepakat pengajiannya akan dibatalkan. Nah, ini nih yang menjadi masalah di sini. Kita lanjut ya beritanya. Awalnya penolakan, terus kita mediasi di Polsek, kita menemukan kesepakatan, tapi kesepakatan itu dilanggar. Awalnya sepakat bahwa acara ini dibatalkan, ternyata di media sosial mereka masih framing bahwa acara ini tetap berlanjut, ujar Asyikun saat dikonfirmasi. Banser dan GP Ansor Gunung Anyar pun akhirnya mendatangi Masjid As-Salam Purimas, tempat acara itu digelar. Sempat terjadi kericuhan. Ia mengklaim pihaknya pun jadi korban pemukulan. Nah, di sini nih masalahnya ya, ternyata ada kesepakatan yang sudah dilanggar dan mereka tetap melaksanakan pengajian. Sehingga akhirnya Banser dan GP Ansor datang turun langsung ke masjid, tempat pengajian si Ustadz Basalama diadakan, sehingga akhirnya terjadi keributan. Dan kabarnya sempat baku hantam ya teman-teman. Ini ada video yang saya temukan di TikTok ya, mari kita lihat dulu. Tolong jangan mancing mas, tolong jangan mancing sampean. Ya, yang penting di belakang aja. Ini masjid mas, ini masjid. Ini masjid, ini bukan gereja, ini masjid. Ini masjid. Ini bukan gereja. Ya, jadi seperti itu gambaran suasana penolakan itu ya teman-teman, dan mereka sempat cekcok itu di dalam masjid. Dan saya heran ya lihat orang di dalam video ya. Mereka yang ribut tapi kok malah bawa-bawa nama gereja ya. Sorry ya, di gereja itu nggak pernah ribut-ribut seperti itu hanya karena masalah pengajian.
Atau kalau dalam bahasa gereja kita mungkin seminar Alkitab ataupun pedalaman Alkitab ya. Nggak ada itu ribut-ribut seperti itu, apalagi sampai baku hantam begitu. Jadi lucu aja kalau di dalam video ini ada orang-orang yang sebut-sebut gereja. Dia bilang ini masjid, ini bukan gereja. Seolah-olah di gereja itu sering ribut seperti itu, padahal nggak ada itu. Asikun mengatakan pihaknya menolak kajian oleh Syafiq Bahasa Lama lantaran si penceramah sudah terindikasi radikal. Sedangkan wilayah Gunung Anyar merupakan lumbung pesantren gudangnya ulama dengan karakter Nahdliyin, katanya. Tak hanya itu, ia mengklaim kajian yang dilakukan Syafiq Bahasa Lama dapat menimbulkan konflik di masyarakat dan mengganggu keharmonisan di wilayah Gunung Anyar. Bukan persoalan figurnya, tapi karena persoalan prinsipnya dalam berdakwah karena dia menghakimi golongan lain jelasnya. Menurutnya, kajian atau isi ceramah dari Syafiq Bahasa Lama bertentangan dengan ajaran Al-Sunnah wal Jamaah yang dianut masyarakat Kecamatan Gunung Anyar. Nah, ini salah satu alasannya juga kenapa Banser menolak pengajian Syafiq Bahasa Lama ya. Karena ternyata dia ini terindikasi radikal katanya dan berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat yang ada di wilayah Gunung Anyar dan juga dianggap suka menghakimi golongan lain. Nah, ini yang menarik ya teman-teman. Ternyata Abu Janda juga lewat akun Instagramnya dia juga menyoroti peristiwa ini ya, dia menyoroti masalah ini dengan mengupload ada salah satu video dakwah Syafiq Bahasa Lama ya, seperti dalam video ini. Berdosakah bersahabat dengan orang kafir? Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kita kalau sahabat ya, kalau kita punya kenalan non-muslim, ya karena dia satu kampus, teman kita, nggak masalah, tapi jangan dekat. Lama-kelamaan, tatkala kita melihat perbuatan-perbuatan kekufuran dia, kita jadi biasa. Di captionnya dia menuliskan, lagi rame nih guys, tadi malam pengajian Ustadz ini dibubarkan Banser di Surabaya. Kajian itu Ustadz modelnya kayak gini. Menurut kalian salah nggak materinya kayak gini? Muka saya blur, takut ada yang lagi hamil. Ya, dan ternyata ketika saya baca komentar dari postingannya Abu Janda ini, itu masyarakat mayoritas menanggapi dan memberikan komentar setuju bahwa Ustadz Syafiq Bahasa Lama itu lebih baik pengajiannya dibubarin aja. Karena katanya berpotensi bisa menimbulkan ketidakharmonisan di dalam masyarakat ya. Karena dianggap mengajarkan sesuatu yang ya mungkin bagi mereka dianggap ajaran yang radikal dan suka menghakimi golongan lain ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini teman-teman? Ya semogalah dari kejadian ini mereka itu belajar ya. Kenapa sih dakwah itu harus menyinggung dan menghakimi satu dengan yang lainnya? Kan harusnya dakwah itu membawa kesejukan dan juga kebaikan bagi kehidupan umat gitu ya. Bukan malah memancing keributan. Apalagi ini sesama agama loh gitu ya. Masih satu agama mereka ini. Tapi malah ribut ya. Ya walaupun di satu sisi ya, saya lebih setuju sih dengan Banser ataupun GP Ansor ya, terlepas dari kita berbeda iman dan keyakinan dengan mereka, tapi sebagai orang Kristen saya respect dengan mereka karena mereka ini selektif gitu loh. Di dalam mengundang ataupun di dalam mengizinkan ustadz-ustadz yang akan berdakwah di wilayah mereka, di daerah mereka, demi apa ya? Demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan umat beragama di tengah-tengah masyarakat mereka gitu ya. Dan bukan hanya itu, mereka ini juga respect dengan kita sebagai umat Kristen ya. Kalau ada Natal, kalau ada perayaan-perayaan hari raya gerejawi, itu biasanya mereka ikut gitu membantu jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini yang membuat saya lebih respect kepada mereka ya. Iya, kalau saya melihat bahwa ini adalah oknum-oknum pemecah belah bangsa ya, di mana bangsa Indonesia hidup aman tentram, tetapi di dalam ceramah-ceramah para alim ulama atau para ustadz seperti ini yang akan menimbulkan perpecahan, yang akan menimbulkan masalah-masalah baru, terutama di Indonesia. Nah, karena itu, apa yang sudah terjadi itu adalah peristiwa yang terjadi kemarin, teman-teman ya. Ustadz itu kemudian dibubarkan paksa, dan menurut saya kalau bisa, ya dia
tidak lagi diberikan kesempatan untuk berceramah kalau memang ceramahnya adalah untuk hanya memfitnah, mengkafir-kafirkan orang lain, seperti itu teman-teman. Ya, karena itu akhirnya GP Ansor mengambil tindakan dan mencegah supaya tidak terjadi seperti itu, maka ceramahnya dibubarkan. Itulah yang terjadi, tetapi yang menjadi sasarannya adalah gereja di bawah-bawah teman-teman ya, gereja di bawah-bawah. Artinya mereka mengira bahwa di gereja boleh ribut, tetapi di dalam masjid tidak boleh ribut. Kemungkinan seperti itu. Tetapi kita harus melihat bahwa pokok peristiwanya adalah karena ceramah Ustadz Basalamah ini yang diduga akan menimbulkan masalah bagi Indonesia. Karena itu, teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.